Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hidayat dengan NIM 2011290075. Saya jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum berbasis kompetensi untuk mengambil nilai mata kuliah kurikulum dengan dosen Pak Ade untuk mengambil nilai UAS atau ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Cakupan standar kompetensi, standar isi atau konteks standar, dan standar penampilan performance standar. Kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat dipergerakkan oleh siswa pada masing-masing standar kompetensi. Materi pokok atau materi pembelajaran yaitu pokok suatu bahan kajian yang dapat berupa bidang ajar, isi proses keterampilan, serta konteks keilmuan suatu mata pelajaran. Sedangkan indikator pencapaian dimaksudkan adalah kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai ketuntasan belajar. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruk apa yang dipelajari, dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang memenuhi unsur edukasi. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Adapun komponen kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kurikulum hasil belajar. Memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. Kurikulum hasil belajar memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran disusun. Yang kedua, penilaian berbasis kelas, PBK. Memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas berbasis kelas dengan mengumpulkan kerja siswa, portofolio, hasil karya, produk,
penugasan proyek, kinerja performance, dan tes tertulis. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah tercapai dan memuat pertanyaan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Yang terakhir, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum, antara lain silabus, pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student oriented. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara, dengan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Keempat, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Yang terakhir, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, melalui KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dimiliki. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Yang terakhir, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil proses belajar. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya, sehingga
Pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, akan tetapi sikap dengan pengetahuannya juga. Dan ada tujuan kurikulum berbasis kompetensi. Tujuannya adalah di dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan pada tujuan utama kurikulum berbasis kompetensi adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah peserta didik yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kurikulum yang berbasis kompetensi ini bisa diterapkan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang ada berbagai ranah pendidikan. Walaupun begitu, kurikulum ini tidak bisa digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan pendidikan, tetapi memberi makna yang signifikan pada perbaikan pendidikan. Mungkin hanya itu saja dapat saya jelaskan dalam materi kurikulum berbasis pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.